Shalom Alaikum Bisem Yosua Hamasyah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Mbah Bayu Gending. Kita sudah lama tidak ketemu ya. Pada saat ini saya akan kembali membedah tentang sejarah gereja. Dan pembedahan pada saat ini tentang Santo Petrus. Tepatnya lagi tentang kenapa Petrus mati secara digantung dengan terbalik. Disalibkan dengan terbalik. Mungkin kita semuanya tahu ya, Petrus itu disalibkan, tapi disalibkan dengan terbalik. Tapi kita tidak tahu alasannya kenapa. Banyak yang tidak tahu alasannya kenapa. Maka pada saat ini saya akan mengulasnya agar yang tidak tahu menjadi tahu dan agar yang tahu menjadi lebih tahu. Ya. Oke, saya langsung mulai. Sekitar pada tahun 37 Masehi, ketika Petrus selesai membangun pondasi gerejanya di kota Antiokhia, Petrus hijrah ke kota Roma dengan alasan dia juga ingin membangun pondasi gerejanya di kota Roma. Ketika sampai di kota Roma, Petrus melihat banyak sekali penindasan-penindasan yang terjadi kepada kaum Kristiani. Kaum Kristen jemaat pada waktu itu banyak yang dimasukkan ke dalam penjara, banyak yang dimasukkan ke dalam macan, dijadikan gladiator, banyak yang dibunuh, dibakar hidup-hidup. Mengerti kejadian itu, akhirnya Petrus menjadi ciut hatinya. Dan akhirnya Petrus secara sembunyi-sembunyi ingin melarikan diri dari kota Roma. Petrus secara sembunyi-sembunyi berjalan keluar pintu gerbang kota Roma. Pintu gerbang itu bernama Appia. Ketika sampai di pintu gerbang Appia, Yesus menemui dia. Tuhan Yesus menemui dia dengan membawa salibnya. Ketika Yesus menemui dia, bagaimana perasaan perasaan Petrus? Kaget, shock. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, "Quo vadis Domini?" Artinya, mau kemana engkau Tuhan? Yesus dengan jelas berkata, "Itrum Romavo venio Grifi." Artinya, aku akan pergi ke kota Roma untuk disalibkan kembali. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, bagaimana perasaan Petrus? Perasaannya tercabik-cabik. Dia merasa bahwa ini adalah sindiran keras dari Yesus bagi dia. Akhirnya Petrus mengurungkan niatnya untuk pergi dari kota Roma dan dia kembali ke kota Roma. Setelah di kota Roma, Petrus kembali mengembalakan jemaatnya. Petrus kembali membangun pondasinya di kota Roma itu. Dan sekitar tahun 64 Masehi, Petrus ditangkap oleh Kaisar Nero dan akan dibunuh. Ketika mau dibunuh, Petrus akan disalibkan. Tetapi Petrus tidak mau disalibkan seperti Yesus. Karena dia merasa malu. Merasa malu sebab apa? Sebab dia tidak pantas disalibkan seperti Tuhannya. Karena dia merasa dia banyak sekali melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Akhirnya Petrus disalibkan dengan cara dibalik. Kepalanya ada di bawah. Inilah yang terjadi. Mengapa Petrus disalibkan secara terbalik? Karena ini adalah bentuk malu Petrus, ketidakpantasan Petrus, sebab dia sudah banyak sekali melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Dan hal itu, saudara-saudara terkasih, sama dengan kita. Ketika kita banyak sekali melakukan pengkhianatan, bahkan ada yang mau menjual Yesus, bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus perasaannya juga akan sakit. Dan pasti yang akan terjadi, Yesus juga akan menyalibkan dirinya kembali. Itu sebuah sindiran bagi kita.
sebuah sindiran bagi kita. Kita telah ditebusnya, kita telah diberikan keselamatan dari Dia. Tapi akhirnya kita malah mengkhianati. Apakah yang terjadi pada Rasul Petrus, 1 Petrus, akan juga terjadi pada kita? Yesus menemui kita dengan membawa salibnya kembali dan berkata, aku akan menyalibkan diriku lagi. Bagaimana? Apakah kita tidak malu? Kita akan malu sekali. Oleh sebab itu, maka marilah, sekali lagi saya ngomong, marilah kita syukuri anugerah luar biasa dari Tuhan Yesus. Marilah kita selalu senantiasa dengan Tuhan Yesus. Sebab dengan Yesus kita benar-benar menjadi hidup. Roh kita, jiwa kita benar-benar akan diselamatkan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah Tuhan yang setia. Amin.